Selamat siang Bu Sumini, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada topik yang pertama akan dibahas oleh Edu. Pada topik pertama, kelompok kami akan membahas Manifest Destiny. Pada abad ke-19, Presiden Amerika saat itu, Thomas Jefferson, melakukan perjanjian dan membeli wilayah kolonial Prancis senilai 15 juta dolar, sehingga wilayah Amerika bertambah 800.000 mil persegi. Pada tahun 1804, dimulailah ekspedisi ke daerah barat yang dipimpin oleh Meriwether Lewis dan William Clark. Pada ekspedisi ini banyak sumber daya alam yang ditemukan, seperti emas, perak, dan juga minyak bumi. Hal ini kemudian yang memunculkan paham Manifest Destiny yang diyakini oleh orang Amerika pada abad ke-19, bahwa Amerika Serikat ditakdirkan untuk meluas melintasi benua. Konsep ini terlahir sebagai arah misi untuk menembus dunia lama dengan teladan yang tinggi yang dibangkitkan oleh potensial dunia baru untuk membangun surga baru. Usaha perluasan. Paham ini telah mendorong Amerika secara gencar memperluas wilayah di penjuru benua pada tahun 1840 dan 18 sampai 1850. Usaha-usaha perluasan ini seperti aneksasi kolonial Spanyol di Florida, yaitu pengakuan secara sepihak daerah-daerah kolonial Spanyol oleh Amerika, dan juga ada aneksasi wilayah Texas dari Meksiko, dan juga pembelian Alaska dari Spanyol. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Ade. Selanjutnya ialah Kompromi Missouri 1820 sampai 1821. Yang pertama merupakan kesepakatan Amerika Serikat yang mengakui negara Amerika Serikat sebagai negara bagian bebas dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara utara dan selatan di Senat Amerika Serikat. Pada waktu Kongres Amerika Serikat ke-16, yaitu mengesahkan undang-undang tersebut pada 3 Maret 1820. Lalu ditandatangani oleh Presiden James Monroe pada 6 Maret 1820. Selanjutnya, Kompromi Missouri akhirnya dicabut secara tersirat oleh Undang-Undang Kansas Nebraska yang dimasukkan ke Kongres oleh Stephen A. Douglas pada Januari 1854. Undang-undang tersebut memperbolehkan pemukiman laki-laki berkulit putih di teritori Kansas dan Nebraska untuk menentukan apakah mereka menginginkan perbudakan di negara bagian mereka berdasarkan konsep kedaulatan populer. Maka, Undang-Undang Kansas-Nebraska secara efektif membatalkan pelarangan perbudakan di wilayah sebelah utara lintang 36 derajat 30 yang telah ditetapkan oleh Kompromi Missouri. Perubahan ini juga dianggap sebagai manuver yang agresif dan ekspansionis oleh kaum anti-perbudakan di utara, sehingga mengakibatkan didirikannya Partai Republikan. Selanjutnya, kompromi tersebut dianggap bertentangan dengan amandemen kelima, karena menurut Pengadilan Amandemen kelima, melarang hukum yang mencabut hak milik pemilik budak hanya karena pindah ke wilayah yang melarang perbudakan. Akibatnya, Kompromi Missouri menjadi undang-undang kedua dalam sejarah Amerika Serikat yang dinyatakan tidak konstitusional, dan yang pertama ialah Marbury v. Madison pada 54 tahun sebelumnya. Kompromi Missouri sangat kontroversial dan banyak yang khawatir bahwa negara itu secara hukum telah terbagi menurut garis bagian. Selanjutnya, kompromi tahun 1850 dijelaskan oleh Edwardus.
Pada tanggal 29 Januari 1850, Senator Henry Clay mengusulkan kompromi yang membahas beberapa masalah yang ada di Amerika pada saat itu. Yang pertama yaitu berbagai masalah perbatasan. Pada tahun-tahun ini, Amerika baru saja berperang dengan Meksiko yang mengakibatkan masih terjadinya perdebatan antar batas wilayah dari hasil perang antar Amerika dan Meksiko. Kemudian masalah perbudakan seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa daerah-daerah selatan masih menyetujui tentang tindakan perbudakan, sedangkan daerah utara sudah kontra terhadap masalah perbudakan ini. Melalui kompromi Henry Clay ini, Henry Clay mencoba untuk menemukan kesepakatan terutama tentang masalah perbudakan. Tetapi pada akhirnya kompromi ini malah memperuncing masalah antara wilayah selatan dan utara tentang masalah perbudakan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Jelin. Pada poin berikut itu kita masuk di Perang Saudara Amerika Serikat. Perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat itu terjadi pada tahun 1861 sampai 1865. Nah, perang ini juga itu dikenal dengan istilah Civil War, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi perang saudara atau perang budak. Nah, di sini kita masuk di latar belakang perang saudara. Perang saudara itu bisa muncul itu karena yang pertama itu ada masalah perbudakan, di mana antara pihak Union itu, yaitu dari wilayah utara, yang mereka itu menghendaki penghapusan sistem perbudakan, di mana menurut mereka itu melanggar deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Lalu berhadapan dengan pihak konfederasi, yaitu wilayah selatan yang tetap mempertahankan perbudakan. Jadi masalah perbudakan ini tuh menimbulkan terjadinya perang saudara karena antara wilayah selatan dan wilayah utara itu mempunyai perbedaan pemikiran, di mana wilayah selatan itu tetap menyetujui adanya perbudakan, sedangkan wilayah utara itu mereka kontra dengan perbudakan. Mereka ingin menghapus adanya perbudakan di Amerika. Lalu latar belakang yang berikut itu ada masalah hak-hak negara bagian. Pihak selatan itu berpandangan bahwa bentuk pemerintah federal itu bersifat sukarela. Sedangkan bagi selatan, jika kepentingan di suatu negara terabaikan, tidak terpenuhi, merasa dirugikan, mereka bisa saja keluar dari negara federal Amerika. Dampak dari perang saudara itu, yang pertama dihapusnya sistem perbudakan di Amerika Serikat. Jadi dampak dari perang saudara itu kan yang menang ketika perang itu sudah berlangsung, dan di akhir perang itu yang menang itu wilayah utara, sehingga wilayah utara itu kan mereka itu mau menghapus adanya perbudakan. Nah, sehingga dampak dari perang saudara tersebut dihapusnya sistem perbudakan di Amerika Serikat. Lalu muncul berbagai gagasan untuk memperbaiki kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, khususnya di wilayah selatan. Nah, ketika perang saudara itu berakhir, yang mengalami kekalahan itu adalah pihak selatan, di mana mereka tuh mengalami keterpurukan karena mereka itu kalah dari perang tersebut. Lalu timbulnya rasa dendam yang berkepanjangan di pihak selatan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa pihak selatan itu mengalami kekalahan dalam perang, sehingga timbul rasa dendam kepada wilayah utara. Lalu yang berikut, diratifikasinya amandemen Konstitusi Amerika Serikat yang memberi hak pilih kepada penduduk negro sejajar dengan orang kulit putih. Nah, penduduk negro ini yang dimaksud tadi itu, mereka itu adalah perbudakan. Jadi mereka tuh diberikan hak, dan hak itu sama seperti orang kulit putih yang ada di Amerika. Lanjut yang berikut, jalannya perang.
Pada tanggal 1861, negara bagian wilayah selatan negara konfederasi menyerang pos tentara di Amerika Serikat di benteng Fort Sumter, Virginia. Pertempuran besar pertama itu dalam Perang Saudara terjadi di Virginia pada tanggal 21 Juni 1861. Dan untuk sementara, pihak selatan yang memperoleh kemenangan. Nah, pertempuran pertama itu yang memenangi peperangan tersebut adalah pihak selatan. Lalu, pasukan Jenderal Robert Lee berusaha menerobos ke wilayah utara, mencoba menyerang, tetapi dihentikan oleh pasukan federal di daerah Gettysburg, dan akhirnya Jenderal Lee menyerah kepada Jenderal Grant. Dan akhirnya Perang Saudara di Amerika Serikat ini dimenangkan oleh pihak utara. Kemenangan tersebut diperoleh dari kekuatan militer dan jumlah personil yang lebih besar karena mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Akhir Perang Saudara. Setelah berakhirnya Perang Saudara, Presiden Lincoln mempersiapkan pengembalian bentuk federasi, di mana dia membubarkan konfederasi serta mengampuni sejumlah tokoh yang terlibat mempertahankan bentuk negara konfederasi. 6 hari setelah perang usai pada 15 April 1865, ketika ia di tengah-tengah menikmati pertunjukan seni di Fort Theater World, Fort Washington DC, ia ditembak oleh John Wilkes Booth hingga tewas. Berikut kita akan masuk di rekonstruksi negara-negara selatan pasca Perang Saudara dan keadaan ekonomi, sosial, dan politik Amerika Serikat setelah Perang Saudara. Nah, sekarang kita membahas tentang rekonstruksi. Yang dimaksud dengan rekonstruksi itu adalah di mana masa penataan kembali di Amerika Serikat setelah mengalami Perang Saudara. Jadi rekonstruksi ini dimulai ketika berakhirnya Perang Saudara. Jadi itu menata kembali kehidupan warga Amerika Serikat. Lalu masa rekonstruksi juga dikenal pula sebagai masa pembangunan kembali untuk negara-negara bagian yang berada di wilayah selatan maupun negara-negara bagian ada di wilayah utara. Lanjut, masa pembangunan kembali atau rekonstruksi diharapkan agar pemerintah Amerika Serikat dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah selatan yang mengalami masa keterpurukan sebagai dampak dari Perang Saudara antar pihak selatan dan pihak utara. Kenapa di sini dikatakan terlebih khusus kepada wilayah selatan? Karena wilayah selatan itu mengalami kekalahan, jadi otomatis perang itu ketika orang yang mengalami kekalahan pasti dia juga mengalami kerugian lebih banyak, baik itu dalam sosial, ekonomi, dan bidang lainnya. Latar belakang rekonstruksi. Nah, latar belakang dari rekonstruksi sendiri di Amerika Serikat, yaitu khususnya di wilayah selatan, itu terletak pada konsekuensi akibat Perang Saudara yang menandai berakhirnya perbudakan di wilayah selatan. Nah, latar belakang munculnya rekonstruksi itu ya karena konsekuensi dari Perang Saudara tersebut, di mana Perang Saudara itu menimbulkan kekacauan di berbagai bidang, sehingga warga Amerika Serikat yang berada di wilayah selatan itu mengalami keterpurukan dan mengalami kondisi sosial dan ekonomi yang sangat ekonomi sosial yang sangat parah. Lalu berikut kondisi atau keadaan masyarakat Amerika Serikat yang telah tercerai-berai akibat suatu peperangan. Nah, karena wilayah selatan karena keadaan Amerika Serikat yang telah tercerai-berai tersebut, maka pemerintah melakukan rekonstruksi untuk memperbaiki warga masyarakatnya setelah perang tersebut. Lalu masyarakat yang berada di wilayah selatan mengalami keterpurukan pasca peperangan. Nah, tadi saya sudah jelaskan di mana bahwa wilayah selatan itu mengalami keterpurukan, mereka tuh kalah, dan selain itu mengapa mereka merasakan keterpurukan yang begitu besar? Karena yang pertama kan rekonstruksi ini juga tuh menghapus otomatis berakhirnya Perang Saudara, berarti perbudakan juga dihapus, dan wilayah selatan itu mereka itu sangat tergantung pada budak, di mana di wilayah mereka itu baik itu perkebunan ataupun pertanian mereka itu dikerjakan oleh budak, sehingga ketika perbudakan itu telah dihapus,
pendapatan mereka tuh mulai berkurang. Selain itu, mereka harus membayar orang-orang yang negro untuk bekerja lebih mahal lagi dibandingkan sebelum perbudakan itu dihapus. Lalu keadaan perekonomian dan politik wilayah bagian selatan itu mengalami kehancuran. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa karena dihapusnya perbudakan tersebut, maka perekonomian dan politik di wilayah bagian selatan itu mengalami kehancuran, sehingga rekonstruksi ini dilakukan agar memperbaiki kondisi-kondisi tersebut. Selanjutnya kita akan melihat hambatan dalam menjalankan rekonstruksi. Dalam menjalankan rekonstruksi, pemerintah Amerika Serikat itu mengalami beberapa hambatan, yaitu adanya pertentangan sengit antara pihak eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Andrew Jackson dan pihak legislatif, yaitu Kongres. Yang kedua, adanya perbedaan kebijakan antara Presiden dan Kongres memunculkan saling veto di antara keduanya. Bahkan sempat terjadi impeachment terhadap Presiden Andrew Jackson oleh Kongres yang pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat. Yang ketiga, adanya oknum dalam pemerintah yang melakukan tindakan korupsi dan suap. Yang keempat, sulitnya memulihkan keutuhan dan kesatuan negara. Yang kelima, bagaimana mencari pendekatan yang terbaik, efisien, dan efektif bagi pemerintah Amerika Serikat untuk merekonstruksi wilayah selatan yang keadaan masyarakatnya terpuruk pasca peperangan. Tadi kita sudah lihat hambatan, sekarang kita masuk di usaha-usaha yang dilakukan dalam rekonstruksi. Yang pertama itu dengan dikeluarkannya Emancipation Proclamation dan 10 Prison Plan, yaitu sebuah dekret dari Presiden tentang penghapusan perbudakan. Yang kedua, dengan dilakukannya pemulihan terhadap kesatuan nasional yang telah tercerai-berai dan melakukan perbaikan pada masyarakat selatan yang sangat terpuruk akibat kekalahan perang. Berikut kondisi sosial ekonomi pasca perang saudara. Kondisi sosial ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat itu mengalami kekacauan atau keterpurukan, khususnya di wilayah selatan. Nah, di sini kan selalu dikatakan bahwa kondisi ini paling parah itu dialami oleh wilayah selatan karena kondisi ekonomi mereka itu benar-benar sudah parah karena sudah tidak ada lagi budak-budak yang bekerja di wilayah mereka. Selain itu mereka harus membayar lebih mahal orang-orang yang mau bekerja di tempat mereka. Lalu berikut beberapa daerah yang tidak terjamah perang pun kegiatan perekonomiannya hampir berhenti total. Selanjutnya terjadinya kehancuran pada ladang, tempat hunian, sarana, dan prasarana. Kondisi sosial politik pasca perang saudara, yaitu kekacauan perpolitikan di Amerika Serikat, yaitu itu di dalam di menteri-menteri yang di dalam pemerintahan tersebut tuh mereka ada adanya salah udah. Saya ulang tadi yang tentang kondisi sosial politik pasca perang saudara. Nah, yaitu pertama kekacauan perpolitikan di Amerika Serikat. Yang kedua terjadinya disintegrasi dalam bidang politik. Untuk akhir dari rekonstruksi ini sendiri ternyata tidak berjalan sesuai dengan keinginan awal di mana mau menata kembali negara Amerika. Hal tersebut ya karena terjadinya banyak kudeta di dalam perpolitikan, terus banyaknya kecekcokan antara pemerintah itu sendiri. Sekian presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami memberikan waktu dan kesempatan.